Dari sisi medis sendiri kita melihat interval of delivery itu 2 sampai dengan 4 tahun. Kenapa? Karena rahim diperlukan istirahat. Jadi dia harus terjadi rahim yang terjadi pembesaran sampai dengan kurang lebih 400 kali lipat pada saat hamil, yang dalam waktu 28 hari dia akan kembali size-nya mendekati normal, dan 2 bulan itu sudah disebutkan maksimal selesainya masa nifas. Ini juga perlu terjadi istirahat. Halo Mams, apa kabarnya? Lagi sibuk bersama si kecil atau sekarang sedang sibuk menanti kelahiran si kecil? Nah, kita temenin ya dengan ngobrol di sini di Cerita Mam Enjo. Kali ini aku bersama Dr. Uf Bagazi, spesialis kandungan dari Brawijaya Hospital Saharjo, dan tentu saja aku sapa dulu dokter. Halo, apa kabar? Kabar baik. Nah, kita lagi ngomong nih sama Mams pastinya berhubungan sama kehamilan, sama anak. Tapi kalau udah ada Dokter Uf, langsung ngobrolnya soal kehamilan ya. Nah, untuk Mams, hari ini kita ingin membahas interval persalinan. Perlu dijaga atau boleh bebas-bebas aja? Nah, untuk itu kita langsung ngobrol sama Dokter Uf. Dokter, kalau kita lihat nih, kalau temen-temenku ya, kayaknya interval persalinannya tuh ada yang deket-deket, ada yang jauh-jauh. Nah, kalau pasien Dokter Uf sendiri gimana? Ragamnya bagaimana? Iya, jadi ragamnya banyak sekali. Ada yang masalahnya financial issue, seperti sekolah mahal, bersalin mahal, dan lain-lain. Ada juga yang masalahnya dari usia, bahwa dia pertama kali dia hamil, usianya udah cukup lanjut, umpamanya 35 atau 40, jadi terjadi keterlambatan terjadinya kehamilan, atau mungkin adanya kesulitan daripada kehamilan itu sendiri, sehingga jedanya mungkin bisa antara anak pertama dengan anak kedua itu sampai dengan 15 tahun. Nah, ini sebetulnya seperti apa sih yang harus kita sikapi dengan baik jika kita berhadapan dengan kasus kehamilan dan persalinan? Maka dari beberapa literatur menyebutkan yang terbaik adalah orang itu hamil terencana dan juga pada keadaan yang low risk. Low risk itu adalah risiko rendah untuk terjadinya suatu kecacatan, salah satunya. Nah, literatur udah cukup banyak menuliskan bahwa usia 35 tahun pada saat bersalin meningkatkan terjadinya kecacatan pada janin. 35 tahun maksudnya apa? Usia ibunya 35 tahun 00, due date-nya itu adalah melewati tanggal tersebut. Jika melewati, maka risikonya meningkat. Nah, perlu dijaga tidak? Perlu. Jadi ada perencanaan untuk kehamilan, sehingga persalinannya bisa diprediksi setiap beberapa tahun. Literatur menyebutkan 2 sampai dengan 4 tahun yang terbaik. Masalah jumlah, ada program pemerintah. Ada juga orang yang merasa bahwa kehidupannya sudah ramai sekali, sehingga saya mencukupkan 2 saja, atau 1 saja, atau mungkin policy daripada negara, seperti beberapa tahun lalu di China itu juga one child policy itu ya sekarang mungkin sudah berubah gitu ya, tapi itu ada satu aturan main. Nah, kalau kita berbicara kita mau yang mana, atau umpamanya kita anak sekatawayang, terus pesan dari keluarga menyampaikan kalau bisa anaknya 2 ya, atau 3 atau 4. Nah, itu harus di planning seperti kita memplanning bagaimana kita hidup ke depan. Gitu. Jarak 2 sampai 4 tahun yang ideal ya. Betul. Dengan pertimbangan mungkin kesehatan sang ibu juga, kesiapan juga. Nah, kalau menurut dokter, persiapan 2 sampai 4 tahun itu dijaga dengan apa nih, Dok? Maksudnya ada mungkin yang memakai kontrasepsi, ada juga yang belum 2 tahun udah keburu ada bonus gitu, dokter. Gimana? Jadi yang pertama adalah jelas bahwa ada birth control. Yang namanya birth control itu ragamnya banyak sekali. Yang alamiah sampai dengan yang kimiawi. Yang paling banyak diadopt sama semua
ibu pasca melahirkan adalah menyusui. Nah, tapi sering terjebak nih dengan menyusui dengan nama laktasi amenorea, menyusui menyebabkan tidak mens gitu. Jadi kalau tidak mens, aman dong, nggak hamil, hati-hati. Jadi yang disebut dengan laktasi yang seperti apa? Laktasi itu disebutkan bahwa pagi bayinya minta kasih, siang bayinya minta kasih, sore kasih, malam kasih, ibu tidur dia nangis kasih. Sehingga angka dari prolaktin itu terjadi peningkatan yang signifikan. Jika prolaktin tinggi, maka rahim di dalam itu, dinding bagian dalam yang akan terjadi menstruasi itu tidak dibentuk, sehingga cuma satu lapis saja. Kemudian jika itu tipis, dan sel telur yang setiap bulannya itu secara siklik 1 hari yang disebut dengan ovulasi itu tidak terjadi, sehingga keberhasilan daripada metode ini sampai dengan 99% sebetulnya jika benar. Nah, sering kan ibu nyusuin nggak? Saya nyusuin pagi, siang, sore, malam. Kalau malam enggak, saya tidur gitu. Nah, itu nggak bisa, tidak masuk dalam kriteria itu. Nah, kita bicara sampai dengan menyusui itu 6 bulan. Why 6 bulan? Karena setelah 6 bulan atau atas dasar saran dokter anak harus diberikan asupan tambahan untuk meningkatkan tumbuh kembangnya anak tersebut. Biasanya rata-rata 6 bulan aman. Nah, pada saat masa 6 bulan, jika menyusuinya baik, maka itu akan terjaga, tidak terjadi suatu kehamilan. Nah, begitu ada makanan pendamping ASI, maka dari 90 sekian menjadi turun 60-70%. Sehingga seringkali orang bilang double kontrasepsi, tapi saya belum mens. Tidak bisa jadi patokan. Karena pada saat itu, jadi kalau kita bicara bahwa ini seorang ibu yang setelah melahirkan menyusui, dia tidak mens, betul. Kapan dia akan mens? Dia mens jika rahimnya itu menebal. Pada saat dia terjadi penebalan, telurnya diciptakan, terbentuk. Setelah itu, kemudian dia luruh, terjadi menstruasi. Karena dia belum mens, berhubungan, terus kemudian terjadi kehamilan. Tambah dia tidak mens 9 bulan. Orang bilang, oh kesundulan. Nah, kenapa? Karena keadaan tersebut. Jadi, begitu kita waspada, kita menyusuinya udah mulai bolong-bolong nih. Kita masih menjaga waktu interval dari delivery-nya, sehingga kita mengharapkan double kontrasepsi, mungkin menggunakan kondom, mungkin menggunakan pil atau injeksi yang bisa digunakan untuk menyusui, atau dengan menggunakan AKDR, alat kontrasepsi, dalam orang bilang spiral. Nah, itu bisa dikerjakan sampai dengan waktunya kita berencana untuk melepas. Nanti ada beberapa jenis dari kontrasepsi ini yang dilepas, kita menunggu kesuburan. Ada yang habis dilepas langsung subur, gitu. Nanti kita menentukan di situ kapan sih saya merencanakan kehamilan, sehingga kapan waktu yang tepat kita berkonsultasi ke dokter bahwa saya sudah siap atau belum untuk kehamilan berikutnya. Oke, itu juga bagus ya, karena kalau direncanakan si ibunya pun siap ya, Betul. si calon mama. Tapi mungkin ada pertimbangan nggak dok? Ini baiknya berjarak 2-4 tahun. Ya. Dari segi medis atau dari fisik, apa nih yang menjadi concern? Dari sisi medis sendiri, kita melihat interval of delivery itu 2 sampai dengan 4 tahun. Kenapa? Karena rahim diperlukan istirahat. Jadi dia harus terjadi rahim yang terjadi pembesaran sampai dengan kurang lebih 400 kali lipat pada saat hamil, yang dalam waktu 28 hari dia akan kembali size-nya mendekati normal, dan 2 bulan itu sudah disebutkan maksimal selesainya masa nifas. Ini juga perlu terjadi istirahat. Nah, pada saat masa istirahat ini dia akan remodeling. Jadi dia akan memperbaiki
tubuhnya dia sendiri, rahim itu sendiri, sehingga pada saat kehamilan berikutnya dia tidak terjadi kelelahan otot, sehingga kemungkinan terjadinya perdarahan dan lain-lain yang bisa mengancam untuk kesehatan ibunya pada saat bersalin nanti jauh lebih baik. Oke. Biasanya kalau para mama nih dok, yang dihindari adalah jarak 3 tahun. Concernnya adalah biaya sekolah. Tapi kalau tadi concernnya masalah medis, masuk akal juga ya. Apa yang terjadi dok kalau misalnya belum sempat remodeling, tapi ternyata udah kesundulan itu tadi atau bonus gitu? Iya. Sebetulnya kita harus mengantisipasi kemungkinan yang bakal muncul. Pertama, jika kita berhadapan dengan persalinan yang sebelumnya adalah sesar, kita harus melihat ketebalan daripada dinding rahimnya bagaimana, penyembuhan daripada operasi bekas sesar itu bagaimana, sehingga pada saat kehamilan kita harus pantau apakah pada saat awal-awal terjadi penempelan kantung kehamilan pada luka bekas operasi atau tidak. Apakah plasenta tersebut ada di bawah atau tidak? Apakah plasenta tersebut menembus daerah luka operasi tersebut sampai dengan menembus ke kandung kencing atau tidak? Itu perlu kita pertimbangkan untuk kita melihat bagaimana nanti persalinan itu mengalami komplikasi sampai dengan pendarahan, sampai dengan diangkat rahimnya. Untuk yang bersalin normal itu sendiri kita juga harus notes bahwa ini intervalnya pendek ya, mungkin rahimnya juga masih cukup lelah, sudah dibuat suatu pembesaran dari rahim tersebut dengan baik kehamilan berikutnya, sehingga kalau dia exhausted, dia males nanti untuk melawan kontraksi. Yang kita pahami bahwa jika terjadi kontraksi itu akan menutup namanya arteri spiralis, sehingga darahnya itu akan berkurang. Kenapa sih orang habis lahiran nggak pendarahan? Karena rahimnya berkontraksi baik, nutup arteri spiralisnya terkunci. Dari pembuluh darah yang memperdarahi arteri uterinanya pun dia akan tetap mengalir ke tubuh, tidak mengalir ke bagian luar yang dibuang, yang disebut dengan perdarahan. Nah, jika itu terjadi kelelahan, maka risiko perdarahan itu sangat mungkin terjadi. Nah, perdarahan yang dikhawatirkan oleh dokter kandungan atau dokter kebidanan dan kandungan adalah ada 4. Nah, yang paling sering muncul adalah atonia uteri atau yang disebut dengan tidak ada kontraksi sama sekali. Mungkin pernah dengar ya, ada para moms lahiran kenapa perdarahan banyak, kenapa rahimnya nggak kontraksi, rahimnya diangkat atau bahkan sampai dengan meninggal. Karena apa? Ya karena pendarahan, karena apa? Udah nggak bisa kontraksi. Mungkin saja karena dia over distended, atau mungkin intervalnya terlalu pendek antara kehamilan sebelumnya dengan kehamilan yang saat ini dilahirkan. Pendarahan yang lain ada sebab-sebab yang lain, tapi yang paling sering adalah atonia. Nah, atonia itu karena kelelahan daripada otot itu sendiri. Oke. Itu bisa dilatih. Katanya kan ada latihan senam atau untuk otot-otot rahim. Membantu nggak itu, dok? Enggak. Jadi rahim dengan sendirinya dia akan mengecil. Keadaan alamiah yang bisa dia dengan spontan balik normal itu adalah memang kodratnya rahim itu sendiri diperbaiki dengan menyusui. Jadi menyusui akan menyebabkan para moms yang telah melahirkan, kenapa ya kalau diisap payudaranya kemudian bagian bawahnya seperti orang kontraksi mau lahiran lagi, itu berarti terjadi pengecilan daripada dinding rahim. Itu adalah pertanda baik, dan kemungkinan terjadinya perdarahan kecil sekali jika seperti itu. Jadi dengan metode seperti itu yang sangat alamiah yang udah diciptakan oleh Sang Pencipta, itu adalah suatu mekanisme untuk menghindari supaya tidak terjadinya komplikasi tersebut. Oke, ngebayanginnya tuh agak merinding aku, Mams, karena itu tadi ya aku ngebayangin baru selesai lahiran, lalu jaraknya dekat. Yang tadi dokter gambarkan adalah melahirkan secara normal. Betul. Nah, kalau dengan operasi sesar nih dok, ada beberapa juga yang jaraknya dekat. Betul. Itu operasinya di tempat yang sama atau gimana nih dok? Ya, jadi kalau kita melahirkan dengan satu dan lain hal indikasinya bahwa ibu tersebut tidak bisa lahir normal, maka pilihannya bedah sesar. Jika bedah sesar, maka apakah
boleh lahir normal, pertanyaannya, lahir normal pasca bedah sesar diizinkan jika memenuhi syarat. Gitu. Di antaranya interval of delivery di beberapa literatur lama ataupun baru menyebutkan 18 bulan. Terus kemudian dinding rahim bekas operasinya itu dilihat ketebalannya berapa. Ada literatur yang menyebutkan 3,5 mm. Walaupun ini masih ya kontroversial lah gitu ya. Ada yang menyebutkan bahwa ini signifikan apa enggak terjadinya itu. Terus kemudian interval of delivery tadi itu menentukan untuk sebagai gambaran bisa kita mencoba atau tidak, karena keberhasilannya 70% cukup tinggi. Jadi buat para moms yang sudah merencanakan lahir normal di kehamilan pertama dan gagal oleh sebab karena masalah janinnya, kemudian terjadi kehamilan yang kedua, siapa tahu bisa melahirkan dengan sempurna normal pasca bedah sesar. Dengan syarat tersebut terpenuhi, tidak ada masalah dengan persalinannya. Hanya saja jika dikerjakan bedah sesar itu interval tidak memenuhi syarat, maka harus dilakukan bedah sesar berikutnya dengan akses masuk yang kurang lebih sama. Jadi bekas operasi yang lalu dibuka, diambil bayinya, diperbaiki lagi, jadi seperti luka yang pertama, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau jaraknya dekat itu lukanya sudah nutup belum ya dok? Sudah ya? Jadi kalau penyembuhan luka itu yang pertama dalam 2 minggu terjadi penyembuhan luka bagian luar. Kemudian terjadi yang namanya masa nifas. Masa nifas itu kurang lebih 6-8 minggu, kurang lebih 2 bulan gitu ya. Nah biasanya jika memang secara hormon itu dia tidak dikondisikan seperti orang yang menyusui, maka dia udah siap untuk dihamilkan. Riskan sekali kalau sampai terjadi kehamilan. Jadi kita akan melakukan persalinan pada bekas sesar interval pendek namanya juga. Jadi begitu masuk bayinya memenuhi syarat atau ada kontraksi, ada ancaman robekan rahim, langsung dilakukan operasi. Oke. Nah kalau menurut pengalaman dokter nih, pasti udah berbagai macam pasien yang ditemui. Ada nggak dok yang memang mengajukan target nih dok, saya dalam sekian tahun harus ada sekian anak misalnya gitu. Nanti dokter yang aturin intervalnya bisa gitu. Jadi kami ada sedikit mungkin kelebihan ilmu dibanding mungkin yang non medis, sehingga kita memberikan suatu edukasi. Jadi yang terbaik yang dikerjakan seperti ini. Nah, pada orang-orang yang sudah mempunyai planning cukup pasti untuk memiliki anak, jika dikonsultasikan dengan dokter spesialis kandungan dan kebidanannya dengan baik, itu jauh akan lebih baik. Jadi dia akan memprediksi saya akan hamil 2 bulan lagi. Terjadi kehamilan, dia udah siap hamil karena udah diminum obat dan lain-lain. Terus kemudian begitu dia lahiran, pada saat dia sebelum pulang, bahkan di kontrol pertama dia udah ngomong, kira-kira saya kontrasepsinya apa. Terus kemudian karena dia udah ada planning yang cukup panjang, begitu waktunya dia kontrol berikutnya untuk anak yang berikutnya, kita lepaskan kontrasepsinya, dalam 2 bulan dia akan terjadi suatu kehamilan. Dia akan terplan dengan baik. Jadi kalau dia mengikuti aturan main yang baik dan kebetulan mendapatkan jodohnya tepat pada waktunya, karena kan kita nggak bisa bilang bahwa oh harus dari umur sekian sampai sekian. Kan jodoh pun itu bukan ini manusia ya, ranah manusia, kita cuma berusaha saja. Begitu kita sudah ketemu jodohnya lebih early, terus kemudian kita bisa mengatur kehamilannya pada usia 30, udah deh saya udahan, untuk kita menjaga kehidupan kita ke depan lebih baik dan membesarkan anak lebih sehat gitu. Oke, ini setuju banget nih. Kalau kita bicara soal jodoh, tentu saja interval persalinan ini kalau saya rasa harus diskusi antara suami dan istri juga. Betul. Atau keputusan bersama seperti itu ya dok. Pernah nggak dok menemui atau menemukan yang hanya salah satu aja nih ternyata
yang mau mengatur interval persalinan, sementara yang satunya pengennya lebih dekat, kalau bisa lebih baik, atau bagaimana dok? Yang salah satu? Jadi variasinya banyak sekali ya. Jadi seringkali memang pasangan tidak mempunyai visi yang sama. Ya, jadi yang satu, saya mau punya anak cukup satu karena saya kapok kelahiran. Sedangkan yang di satu sisi suaminya bilang bahwa saya kayaknya perlunya sampai 2-3 anak. Gitu. Jadi ini yang masih ada masalah dengan kesepakatan itu pun masih cukup banyak. Jadi menurut saya sih nggak masalah, karena yang namanya trauma pada saat melahirkan itu hanya sesaat saja. Setelah itu dia melihat bahwa anak itu sangat menarik dan kemudian dia mempunyai tugas untuk merawat anak tersebut dan dia harus membuat kualitasnya baik anak tersebut untuk tumbuh, maka itu semua akan terhapus dan kemudian dia merencanakan yang berikutnya yang lebih baik dari yang sebelumnya, dan jika kita ketemu dengan pasangan-pasangan masa kini, mereka sudah terencana semuanya, termasuk jumlah anak, termasuk finansial isu yang mereka siapkan untuk nanti anaknya itu. Dari mulai sekarang saya tuh baru tahu kalau anak sekolah itu dari TK gitu ya, zaman saya dulu gitu ya. Saat ini sebelum TK saya pernah ketemu dengan bayi umur 2 bulan sudah sekolah. Saya bilang, emang mau diajarin apa ya? Ternyata kemajuan edukasi itu udah semakin pesat sampai dengan pasien baru bisa lihat warna aja, membedakan gelap dan terang aja ilmunya sudah ada. Dan dia untuk merangsang otak, dan ada beberapa juga yang menyebutkan bahwa otak yang terjadi kekurangan atau kecacatan dengan treatment khusus itu terjadi perbaikan secara signifikan. Bisa ada treatmentnya, bisa ada hasil yang signifikan juga ya dok ya. Betul. Nah, kesepakatan tadi tentang interval persalinan, termasuk juga ini seru dibahas, kesepakatan dengan pasangan tentang pemilihan alat kontrasepsi. Biasanya juga pernah nemuin nggak dok, yang nggak satu visi nih antara istri dan suaminya. Betul. Gitu. Gimana nih dok? Jadi gini, seorang istri ingin melakukan kontrasepsi, datang ke dokter kandungan pada saat itu, dok tolong dipasangkan saya kontrasepsi ABCD, pokoknya gitu, saya mau pakai pil, saya mau pakai ini. Kita kan kasih edukasi, keuntungannya apa, kerugiannya apa, kemungkinannya apa gitu ya. Pada saat itu, apakah pasangan Anda mengetahui? Tidak, saya tidak akan mengerjakan. Karena itu harus kesepakatan dua belah pihak, gitu ya. Jadi tidak boleh satu pihak, gitu. Karena ini yang kita jalanin itu dengan adanya risk and benefit. Ada untung, ada ruginya. Ruginya apa? Kalau umpamanya menggunakan IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim. Itu mungkin saja akan terjadi gangguan menstruasi pada saat awal-awal dan nantinya, sehingga lebih panjang, lebih lama, ada flag-flag, sehingga itu menjadi komplain dari pasangan. Jika nanti itu tidak dibicarakan, maka itu akan muncul masalah baru nanti. Jadi kita jelaskan di muka, terus kemudian kita dapat memberikan arahan bagaimana yang terbaik untuk pasangan. Jadi ada baiknya kalau datang ke dokter itu berdua pasangan ya dok ya. Nah kalau nonton cerita Mama Enjo ini boleh dicolek Pak suaminya untuk menyaksikan bareng. Nah seperti dokter bilang tadi bahwa alat kontrasepsi pasti ada benefitnya dan juga ada resikonya. Bagaimana dengan interval persalinan dok? Menurut dokter mohon dijabarkan keuntungannya atau juga mungkin resikonya? Ya. Jadi yang namanya kontrasepsi itu ada namanya Pearl Index gitu ya. Jadi indeks yang mana menyebutkan keberhasilan daripada kontrasepsi itu berjalan. Cukup tinggi rata-rata dari mulai pil, terus kondom, terus AKDR dan hormonal. Seringkali ada beberapa jenis dari kontrasepsi yang human error gitu ya, seperti pil lupa minum, terus kemudian
AKDR gitu ya, seperti IUD, kita harus kontrol setiap 6 sampai 12 bulan. Dia 5 tahun baru kontrol, sehingga apa, ada risiko mungkin terjadi keputihan, infeksi, bahkan juga tempat daripada IUD-nya tersebut bergeser, turun, atau agak miring, sehingga itu tidak memproteksi terjadi suatu kehamilan. Nah, itu menjadi salah satu yang perlu kita pantau, dan kita berikan review hasil pemeriksaan kita, sehingga Anda boleh lanjut, Anda harus mengganti, Anda harus melepas, atau Anda sudah layak untuk hamil kembali. Kadang-kadang karena terlalu nyaman, dia melanjutkan kontrasepsinya. Kita mengingatkan, jika Anda merencanakan suatu kehamilan lagi, maka ini waktu yang cukup tepat buat Anda, karena Anda belum masuk dalam high risk period gitu ya, sehingga kehamilan yang akan dikandungnya kemungkinan akan sehat. Kalau untuk benefit dari menjaga interval persalinan itu sendiri? Ya, kualitas daripada ibu hamil tersebut akan baik. Yang pertama akan terjaga dari sisi organ dalam wanitanya. Terus kemudian usia interval antara anaknya pun juga lebih sehat, antara kakak dan adik gitu, bukan jadi seperti anak kembar gitu ya. Terus kemudian juga untuk kita bisa merencanakan finansial ke depannya juga mungkin bisa lebih pasti gitu ya. Kita bisa merencanakan, oke, anak saya akan sekolahkan di sekolah grade A, B, atau C. Kakaknya karena anak pertama, oke, saya kasih grade A. Anak ketiga grade C aja ya, karena udah kan tidak begitu gitu. Jadi kita harus ada keadilan untuk semua anak merasakan yang sama, dengan asumsi kita mempunyai penghasilan atau finansial yang sama. Persiapannya lebih baik, tentu saja untuk anak-anak lebih berkualitas ya dok ya. Betul. Dan kalau kedekatan jaraknya, quality time mama dan papanya ini juga mungkin bisa terganggu. Oke. Ya. Nah, untuk mam semua yang ingin bertanya lebih detail, boleh langsung ke Dr. Uf. Ada di Brawijaya Saharjo Hospital ya. Dan sekarang saatnya untuk pamit dok. Mudah-mudahan yang menyaksikan bisa berdua ya, mama dan papa. Jadi bisa langsung terinformasi dengan baik oleh obrolan kita di sini. Terima kasih dokter. Kita ketemu lagi di obrolan-obrolan mendatang. Dadah.